Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan berpakaian merupakan salah satu aspek yang sangat pribadi dan seringkali didasari oleh kenyamanan, kebiasaan, atau norma budaya. Salah satu topik yang kadang dibahas dalam konteks ini adalah keputusan untuk tidak memakai celana dalam. Bagi beberapa orang, pilihan ini mungkin terdengar tidak biasa, namun bagi yang lain, hal ini merupakan bagian dari rutinitas mereka yang sudah dipertimbangkan secara matang. Sebelum dilanjut, tulislah sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Mari kita lanjut. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai keutamaan yang mungkin dirasakan oleh orang yang memilih untuk tidak memakai celana dalam, serta menimbang beberapa faktor yang mendasari keputusan ini dari berbagai sudut pandang. 1. Kenyamanan fisik. Salah satu alasan utama yang sering diungkapkan oleh mereka yang memilih untuk tidak memakai celana dalam adalah kenyamanan fisik. Banyak orang merasa bahwa tanpa adanya lapisan tambahan dari celana dalam, mereka lebih bebas bergerak dan tidak merasakan tekanan tambahan pada kulit. Bagi mereka yang aktif secara fisik atau terlibat dalam kegiatan yang banyak bergerak, seperti olahraga, tidak memakai celana dalam dapat memberikan perasaan lebih ringan dan fleksibel, khususnya dalam situasi di mana pakaian luar sudah cukup ketat atau pas di tubuh. Celana dalam bisa menambah lapisan yang menimbulkan ketidaknyamanan atau gesekan. Ini terutama berlaku bagi mereka yang lebih sensitif terhadap bahan-bahan tertentu. Dengan menghilangkan celana dalam, gesekan berlebihan yang seringkali menjadi penyebab iritasi kulit atau luka kecil bisa diminimalkan. Selain itu, dalam cuaca panas, tidak memakai celana dalam bisa membantu menjaga area genital lebih sejuk dan kering, mengurangi risiko iritasi yang disebabkan oleh kelembapan berlebih. 2. Kesehatan dan kebersihan. Selain kenyamanan, ada juga beberapa pertimbangan kesehatan yang mendukung keputusan untuk tidak memakai celana dalam. Salah satu argumen utama adalah peningkatan sirkulasi udara di area genital. Dengan lebih banyak udara yang bersirkulasi, kelembapan di area tersebut bisa dikurangi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko infeksi jamur atau iritasi kulit. Dalam beberapa kasus, terutama bagi mereka yang tinggal di iklim lembab atau memiliki kecenderungan untuk berkeringat berlebih, tidak memakai celana dalam dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, ada juga argumen bahwa dengan tidak memakai celana dalam, seseorang dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi saluran kemih atau iritasi yang disebabkan oleh gesekan antara kulit dan kain. Celana dalam yang ketat atau terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri jika tidak sering diganti atau dicuci dengan baik. Dengan mengurangi satu lapisan pakaian, potensi kontak antara kulit dan bakteri ini juga bisa diminimalisir. 3. Kebebasan dan psikologis. Keputusan untuk tidak memakai celana dalam juga seringkali terkait dengan perasaan kebebasan dan kenyamanan psikologis. Bagi beberapa orang, perasaan bebas dari pakaian dalam dapat memberikan rasa relaksasi dan kebebasan yang sulit dijelaskan. Sensasi ini seringkali dikaitkan dengan perasaan lebih alami atau tidak terikat oleh norma-norma yang tidak selalu diperlukan. Kebebasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, di mana seseorang merasa lebih lepas dari batasan-batasan sosial yang terkadang terasa memberatkan. Di samping itu, ada juga orang yang merasa bahwa dengan tidak memakai celana dalam, mereka lebih terhubung dengan tubuh mereka sendiri. Ini bisa menjadi bagian dari pendekatan hidup yang lebih minimalis atau alami, di mana seseorang berusaha untuk hidup dengan sesedikit mungkin intervensi dari luar, termasuk dalam hal berpakaian. Bagi beberapa orang,
Perasaan ini dapat meningkatkan kesadaran tubuh dan memberikan sensasi lebih mendalam tentang kenyamanan pribadi. 4. Estetika dan gaya berpakaian. Dari sudut pandang gaya berpakaian, tidak memakai celana kadang-kadang dilihat sebagai pilihan yang mendukung estetika tertentu. Misalnya, dalam situasi di mana seseorang mengenakan pakaian yang sangat ketat atau terbuat dari bahan tipis, tidak adanya garis celana dalam yang tampak dapat meningkatkan penampilan keseluruhan. Ini adalah alasan umum yang sering dikutip dalam dunia mode, terutama dalam konteks pakaian formal atau pakaian malam. Selain itu, beberapa pakaian memang dirancang untuk dipakai tanpa celana dalam, seperti beberapa jenis gaun atau celana yoga. Dalam konteks ini, tidak memakai celana dalam adalah keputusan yang lebih praktis dan sesuai dengan desain pakaian itu sendiri. Hal ini membantu dalam menciptakan siluet yang lebih halus dan menghindari adanya kerutan atau garis yang bisa mengganggu penampilan. 5. Faktor lingkungan dan penghematan. Ada juga argumen yang berkaitan dengan faktor lingkungan dan penghematan yang mendukung keputusan untuk tidak memakai celana dalam. Dengan mengurangi jumlah pakaian yang dikenakan, seseorang secara tidak langsung juga mengurangi jumlah cucian, yang berarti lebih sedikit air dan energi yang digunakan. Ini sejalan dengan prinsip hidup minimalis dan keberlanjutan, di mana seseorang berusaha untuk mengurangi jejak ekologis mereka. Penghematan juga bisa menjadi faktor, meskipun mungkin tidak signifikan dalam skala besar. Dengan tidak membeli atau memakai celana dalam, seseorang bisa mengurangi pengeluaran untuk pakaian dalam, yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Meskipun ini mungkin bukan motivasi utama bagi banyak orang, dalam beberapa kasus, penghematan ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung keputusan tersebut. 6. Risiko dan pertimbangan. Meskipun ada berbagai keutamaan yang dapat dirasakan, penting juga untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari keputusan untuk tidak memakai celana dalam. Salah satu risiko yang paling jelas adalah potensi iritasi atau gesekan langsung antara kulit dan pakaian luar. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki kulit sensitif, hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan atau bahkan masalah kesehatan kulit yang lebih serius. Selain itu, ada juga pertimbangan higienis yang perlu diperhatikan. Pakaian luar tidak selalu didesain untuk kontak langsung dengan kulit, dan bahan-bahan tertentu mungkin tidak cukup lembut atau menyerap keringat dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan kelembapan dan bakteri yang pada akhirnya meningkatkan risiko infeksi atau iritasi. Oleh karena itu, penting bagi mereka yang memilih untuk tidak memakai celana dalam untuk tetap menjaga kebersihan diri dan memilih pakaian yang sesuai dengan kondisi mereka. Keputusan untuk tidak memakai celana dalam adalah pilihan yang sangat pribadi dan tergantung pada preferensi serta kebutuhan individu. Bagi sebagian orang, keputusan ini memberikan kenyamanan fisik, kebebasan psikologis, serta beberapa keuntungan kesehatan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa pilihan ini tidak tanpa risiko, dan setiap individu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pakaian yang dikenakan, kondisi lingkungan, dan kesehatan pribadi sebelum memutuskan untuk tidak memakai celana dalam. Pada akhirnya, tidak ada jawaban yang mutlak benar atau salah dalam hal ini. Yang paling penting adalah memahami kebutuhan dan kenyamanan diri sendiri, serta membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi pribadi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, setiap orang dapat menemukan pilihan yang paling tepat untuk mereka, baik itu dengan atau tanpa celana dalam. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.